Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Lingkar Perempuan, kita berjumpa lagi dalam channel Lingkar Perempuan yang membahas kajian tentang perempuan, kisah dan kiprah perempuan, dari perempuan dan untuk perempuan. Untuk tema kali ini saya mengambil tema perempuan dan pendidikan. Tema ini diambil dengan harapan dapat menjadi pencerahan dan motivasi untuk para perempuan khususnya. Amin ya robbal alamin. Mengapa perempuan harus berpendidikan? Kedudukan perempuan dalam hal pendidikan atau menuntut ilmu sama dengan laki-laki. Dengan ilmu, Allah akan meninggikan derajat hambanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tafsir dari ayat ini dipahami bahwa orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberikan balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka. Bagi perempuan, ilmu sangat penting baik bagi dirinya maupun anak-anaknya. Sebab dengan bekal ilmu, perempuan diharapkan akan bisa melayani suami dan mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Banyak tokoh membuktikan bahwa perempuan bisa memiliki peran lebih besar bagi kehidupan dirinya, kaumnya, dan lingkungan, bahkan bangsa, negara, dan agamanya. Hal inilah yang diperjuangkan oleh para tokoh pendidikan perempuan di masa lalu, bahwa pendidikan akan mampu mengangkat derajat perempuan, dapat meningkatkan dan mengembangkan potensinya, mampu mengubah konstruksi sosial yang membatasi perempuan untuk maju. Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai seorang perempuan dan harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti seorang laki-laki, menurut R.A. Kartini. Pentingnya pendidikan perempuan sudah dilirik oleh dunia internasional sejak tahun 1970-an. Saat itu perempuan dan pendidikan dimasukkan dalam kerangka kerja perempuan dalam pembangunan atau Women in Development, yang menyoroti bahwa pendidikan perempuan penting untuk pembangunan. WID penting sebagai cikal bakal perempuan dalam pendidikan. Komitmen internasional terhadap pendidikan anak perempuan dapat terlihat dari Millennium Development Goals dan Dakar Framework for Action 2000 yang menempatkan pendidikan perempuan dalam kerangka kerja utama. Kepedulian dunia internasional terlihat dari tujuan pendidikan yang disebutkan PBB untuk menghindari kekerasan dan mendukung resolusi damai, demokrasi, dan lingkungan UNESCO 2018. Educate a woman, you educate her family. Educate a girl, you can change the future. Itu merupakan ungkapan dari Queen Rania of Jordan, bahwa jika kita mendidik seorang perempuan, maka sama dengan mendidik keluarganya. Tetapi jika mendidik seorang anak perempuan, kamu akan mengubah masa depannya. Pendapat lain dikeluarkan oleh Brigham Young. You educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. Maka kamu mendidik seorang laki-laki, kamu mendidik seorang laki-laki. Tetapi jika kamu mendidik seorang perempuan, maka kamu mendidik sebuah generasi. Manfaat pendidikan bagi perempuan sangat universal dan beragam. Ada 3 alasan utama yang membuat dunia nasional maupun internasional memperhatikan pada pendidikan perempuan, yaitu: pertama, pendidikan dapat meningkatkan akses perempuan terhadap ekonomi dan pembangunan. Perempuan berpendidikan diyakini akan memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas dengan pendapatan yang lebih layak. Dampak jangka panjangnya adalah akses ekonomi, memberdayakan individu untuk mengakhiri pernikahan anak dan memutus siklus kemiskinan antar generasi. Di Indonesia, anak perempuan memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk menikah dini. Jika anak perempuan pergi untuk menempuh pendidikan atau sekolah, maka mereka akan dapat menunda pernikahan, menunda kehamilan, dan
turut berpartisipasi di tempat kerja, dapat turut merawat keluarganya, dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Manfaat kedua, pendidikan bagi perempuan juga terkait dengan kesehatan. Karena perempuan yang memiliki akses pendidikan dianggap akan memiliki pengetahuan lebih untuk menjaga kesehatan dirinya, anaknya, dan juga seluruh keluarganya. Ketiga, pendidikan perempuan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan para perempuan untuk berpartisipasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana. Soekarno menafsirkan dalam sebuah kalimat bahwa perempuan itu tiang negeri, karena keluarga adalah masyarakat terkecil dalam sebuah negeri. Perempuan harus sadar posisinya sebagai pendidik pertama dan pencetak peradaban bangsa yang ingin maju. Perempuan sebagai ibu memiliki andil besar dalam pengembangan potensi generasi selanjutnya, karena ibu memiliki keterikatan batin yang kuat dengan anaknya. Ibu yang terdidik akan berpengaruh terhadap pola pikirnya dalam berkeluarga dan cara mendidik anak-anaknya. Pendidikan di sini bukan hanya kemampuan intelektual saja, tapi juga memperhatikan kepribadian anak-anaknya. Intinya pendidikan harus tetap menanamkan budi pekerti, karena tanpa keluhuran budi pekerti, maka ilmu dapat menimbulkan rasa superioritas dan rendahnya sikap kemanusiaan. Keluarga adalah elemen terpenting dalam pembentukan dan pengembangan karakter seorang anak. Disinilah peran perempuan sebagai ibu harus menjadi pendidik generasi selanjutnya. Ibu merupakan tempat belajar pertama yang anak miliki sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah formal. Banyak data menunjukkan bahwa dengan memperhatikan pendidikan perempuan, maka kemajuan negara bisa jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih berkesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Pendidikan sebagai motor penggerak perubahan sosial. Pendidikan merupakan kunci bagi perempuan untuk memperbaiki kualitas kehidupannya dan memberikan sumbangsih dalam menciptakan peradaban bangsa yang lebih bermartabat. Pendidikan sering dianggap sebagai jalan keluar dari semua masalah perempuan. Meskipun paradigma tradisional dalam pembagian kerja yang bias gender masih tetap ada. Pendidikan perempuan bermanfaat untuk kepentingan kaum perempuan, kepentingan pembangunan nasional, kesehatan masyarakat, dan mengatasi perubahan iklim. Maka sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan konteks global dan lokal, untuk mengembangkan kemampuan yang dipelajari di kelas dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pendidikan yaitu meningkatkan potensi dan kehidupan individu secara berkelanjutan. Di antaranya adalah dengan menciptakan pendidikan perempuan yang jauh dari diskriminatif, kekerasan, dan pelecehan. Mari kita ciptakan lingkaran dukungan untuk para perempuan agar berani punya cita-cita, berani bersuara, berani punya mimpi, berani menunjukkan potensi diri, berani memilih dan mengambil keputusan, tetapi tetap memiliki kebaikan hati, budi pekerti, dan semangat menebar empati. Itulah sedikit kajian tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena perempuan adalah pendidik pertama generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.